Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Reren Investment. Hari ini tanggal 21 November 2022 teman-teman. Oke teman-teman, saat ini sedang berlangsung Piala Dunia ya. Kondisi market lagi sideways ya, masih sideways. Ya, seperti ini adalah kondisi dari ISG dalam beberapa hari ini teman-teman. Boleh dibilang dari tanggal 21 Oktober. Cara pergerakan masih di situ-situ aja ya, seperti ini. Bermain di kisaran 38 retracement ISG-nya. Nah, untuk rentang supportnya ada di 7050, 7027, 7014 supportnya ya, ada 3 tadi. Resistannya ada di 7082, 7107, 7138 ya. Kisarannya itu, pergerakannya nggak ada perubahan dari kemarin-kemarin, masih sama dari tanggal 21. Kita lihat dulu untuk penggerak indeks hari ini, yaitu saham-saham yang menggerakkan indeks. Teman-teman bisa ngelihat bankingnya turun ya, BK Banking, BNI juga turun. Jadi saham-saham penggerak bursa dari blue chip BK Bankingnya pada turun. Terus kemudian yang naik adalah dari coal dan juga dari apa ini? Dari coal dan dari consumer sebagian ya. Terus yang turun juga adalah GoTo dan Arto ya. Ini membuat ISG-nya berat. Membuat ISG-nya juga akhirnya tetap pada pergerakannya, rentang geraknya teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk kondisi regional market. Ini belum update ya, sepertinya belum update. Jadi kita mesti ngelihat ke sini. Oke, ini adalah kondisi regional market. Kita lihat Amerika kan masih yang kemarin ya. Ya, ada rebound dari retracement-nya dia, Amerika, Nasdaq, Dow Jones, Nasdaq-nya juga hitungannya sama, konsolidasi ini udah saya bahas kemarin, SP 500 juga sama, namun ini lebih baik besok ya, diupdate lagi. Kemudian untuk Hang Seng 1,8, bener nggak ini tanggal 21? Oke ya, turun 1,8 sama dengan yang di sini nggak? Kita tengok di sini, Hang Seng-nya. Oke, iya 2% ya, sama ya, turunnya sama. Kita lanjutkan bahasanya dulu. Nikkei-nya 0,1 sekian. Ya intinya market regional Asia masih belum jelas juga. Ini Eropanya juga merah ya teman-teman. Eropa merah. Kemudian Eropanya merah secara umum begitu. Kita bisa lihat di sini mungkin lebih jelas untuk market Eropa ya. Market Eropa seperti ini, nah ini belum, mesti di refresh dulu. DAX-nya ini dibuka tanggal 21 turun ya, kemudian FTSE-nya juga masih turun tapi ini udah cenderung mendekati titik openingnya ya. CAC 40 juga sama, masih minus. Nah kemudian untuk futuresnya teman-teman. Untuk futuresnya DOFUT-nya 0,22 masih merah. SP 500-nya juga sama, Nasdaq-nya juga sama. Kita tengok dulu untuk harga komoditas oil turun ya, 79 sekian, natural gas masih nggak jelas, masih konsolidasi. Nah teman-teman yang bisa perhatikan adalah saham-saham yang terkait coal ya, ini karena harga komoditasnya coal-nya naik ya. Harga komoditas coal itu, maksudnya saham coal itu kemarin juga udah saya bahas, beberapa dari saham-saham itu hari ini lanjut naik ya teman-teman, seiring dengan reboundnya harga batubara. Kemudian untuk emas retracement kemarin kan sempat di 1775, sekarang di 1740. CPO-nya juga retracement teman-teman. CPO-nya terkoreksi retracement, namun seperti ada tertahan di supportnya ya. Kita bisa cek seperti tertahan di area supportnya. Nah seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, kira-kira begitu. Terus kemudian untuk metal ini tinnya kemarin rebound terus terkoreksi sedikit retracement, dan juga untuk nikelnya terkoreksi ya, kira-kira di 50 retracementnya ini ada rebound ya
Dari harga 30 sekian sekarang ke 25.000 sekian ya. Jadi boleh diintip-intip tuh untuk saham-saham yang terkait metal ya teman-teman. Oke, kita langsung tengok aja ya untuk pergerakan sektor hari ini. Untuk pergerakan sektor hari ini teman-teman, ini di leading oleh saham-saham yang terkait energi ya. Ada ini yang biasa saya bahas saja ya. Nanti saya bahas ada BP, ada ITMG, BSSR, Games ya. PTBA, Adaro, Bumi, Akra, itu memang saham-saham yang terkait energi, biasa memang saya bahas. Kemudian sektor yang terkait syariah, ya, syariah ini indeks syariah ya. Sahamnya juga sama, Indo Tambang Raya, Adaro, Akra, Sido, Inco, ITMG, ya, EMTK, AGII, seperti itu sama semuanya. Kemudian cyclical jarang saya bahas sih. Tapi MAPA MAPI saya ada masukkan buat list sendiri ya. MAPA MAPI, kemudian industri nggak semuanya, ini paling ABMM aja yang saya masukkan bahasan. ASII paling itu, ISSI yang masuk ABMM ya, yang saya bahas. EDXV 30 kira-kira sama sih, sahamnya juga sama kira-kira. Baik teman-teman, kita akan masuk ya ke bahasan saham-saham. Langsung aja saya urutkan dari masing-masing sektor ini bagaimana pergerakannya begitu. Saya udah langsung aja memilih yang paling potensial ya. Nah, banking teman-teman, secara umum untuk banking itu dalam rentang yang sama ya. Saham-saham yang terkait banking itu saat ini dalam rentang yang sama, artinya ya nggak ada perubahan. Saya bahas sekilas saja, BNI sama, Bank Mandiri juga sama, rentang geraknya di situ aja. BRI juga sama ya, BCA. Rentang geraknya itu nggak ada perubahan, memang sideways marketnya ya. Nah, ini yang bisa teman-teman perhatikan adalah Bank Danamon. Karena hari ini rentang geraknya dia ini sedikit ada pergerakan dibanding sebelumnya. Resistannya masih cukup jauh, 3140. Tadi sempat di 3080 namun balik arah ya. Bank Danamon aja sih yang saya lihat, kalau yang lainnya juga masih belum ada, pergerakannya masih sama. Teman-teman, terus grup Penin juga masih kemarin kan ada percobaan naik 3 hari dari hari Kamis Jumat ya, tapi hari ini juga masih melempem lagi ya, balik arah lagi. Nah, Penin, PNBN, PNBS juga sama. Padahal sinyalnya kemarin kan bagus-bagus ya. PNLF balik arah lagi, PNIN ya juga balik arah lagi. Terus Cevin ya, pembiayaan juga balik arah lagi. Padahal sempat sampai ke 38,2 retracement. Jadi memang sebenarnya banyak saham-saham yang bagus pergerakannya namun balik arah lagi. Nah, teman-teman perhatikan lagi besok ya. Karena bisa jadi mungkin hari ini ada orang yang pengen keluar dulu seperti itu. Tapi biasanya satu saham itu kalau memang dia mau bergerak itu dia nggak akan stop di situ aja kok. Saya ya mungkin harus dicek detail-detailnya harga hari ini di berapa begitu. Cuman akan terlalu lama. Cuman besok aja dilihat saham-saham yang hari ini terkoreksi itu kira-kira di volumenya sebesar apa gitu loh koreksinya. Mungkin kita bisa lihat. Nah, ini masalahnya beberapa ini turun dengan volume yang cukup besar ya teman-teman. Jadi mesti harus diperhatikan kalau penurunan cukup besar. Nah, seperti PNBN ini terkoreksi tapi volumenya kecil. PNBS volume kecil ya. Kalau yang volumenya besar terkoreksi ya itu mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati, mungkin koreksinya dia akan lanjut ya. Oke, kemudian terkait bank digital ya. Terkait bank digital ini untuk Arto hari ini ARB. Arto ini tradingan ya teman-teman. Arto ini tradingan. Arto itu di 6.300 itu merupakan 50 retracement dan kemudian 5650 itu merupakan 50 retracement dari tren sebelumnya. Jadi kuncinya kalau Arto ini yang saya lihat
Kalau kemarin pas masih di bawah tuh di 5650 tuh dia memang 50 retracement cukup alot. Nah, terus kemudian begitu bisa keluar dari situ, kuncinya lagi di 63. Nah, dan 63 ini masih cukup berat bagi Arto karena beberapa kali nggak mampu. Ini adalah merupakan 50 retracement ya, Arto. Itu cukup penting. Nah, kemudian yang lainnya sih secara umum sama ya. Beberapa yang cukup bagus ada AGRS ya, teman-teman. AGRS ini ada testing di 50 retracement walaupun balik arah. AGRS. Kemudian ada INPC. Tapi ini INPC ini ada perulangan di mana ketika dia naik besoknya turun. Jadi mungkin di skip aja deh kayak gitu. Kemudian BNBA teman-teman bisa coba cek ya. BNBA testing 38 retracement tapi ini juga sama. Cara pergerakan ini kan sempat ini kan masih long downtrend ya. Jadi pergerakannya mungkin masih akan cukup berat. Karena masih banyak resistan volume, masih banyak yang nyangkut-nyangkut, masih akan mencoba untuk keluar ketika harganya sentuh harga mereka ya teman-teman. Kemudian Bevin dari sektor ini, pembiayaan dan bank ini, Bevin ini masih berkutat di kisaran 50 retracement ya. Ini masih cukup alot di 1140 itu untuk Bevin ya, karena itu 50 retracement. Terus kemudian Amar ini dari lama banget saya bahas, ini barang naiknya pelan-pelan. Saya sih nggak sabar masuk ya teman-teman. Walaupun ya dari saya bahas tuh 272 sekarang 370-an udah naik 100 poin teman-teman. Tapi di 100 poinnya ini kan dari tanggal 12 Oktober. 12 Oktober udah 1,5 bulan kan. Nah, kemudian kemudian kita masuk ke Astra Internasional teman-teman. Astra Internasional malah secara pergerakan nih mulai cukup bagus lagi ya. Nih, Astra Internasional dia rebound nih, saya tarik aja di sini. Resistan Astra itu 6350, 6525 dan targetnya 6672 Astra Internasional. Kemudian auto ini retracement ya. Retracementnya masih sangat terjaga. Bahwa dalam tren naik ini saya pikir kemarin dia akan kembali dulu. Ternyata ini cukup kuat ya. 0 sampai 23. Bahkan untuk Astra Auto Parts ini koreksi dia sampai di 38 pun hitungannya masih sangat ringan hitungannya karena 0 sampai 38 itu area-area koreksi ringan ya. Baru kemudian kalau break dari 38 kalau nggak kuat di situ closingnya maka atau nggak kuat di bawah 1400 dia ada target ke 61 ya, ke 1305. Tapi saya rasa ini koreksinya kecil-kecil aja karena ini juga sudah semingguan dia bertahan. Sebelumnya juga ada area-area konsolidasi. Di sini pun ada support juga kira-kira di 1380 ya. Kemudian Astra Gravia juga akhirnya mulai rebound lagi teman-teman, rebound dari ini dari 61,8. Jadi ini 0 sampai 38 ini adalah titik koreksi ringan. Ketika dia tidak kuat di 38 retracement di sini, maka target dia ke 61 kecapai. Nah, karena di sini dia reboundnya minimal ke 960 di sini di 38,2 retracement teman-teman ya. Kemudian United Tractor saya bahas juga di sini. Kemarin sebenarnya sinyalnya bagus. Hari ini saham-saham batubara bagus ya. Sore ini juga saham terkait harga komoditas batubara juga oke. Ini namun demikian ini masih ada orang yang take profit hari ini sehingga dia turun. Resistan dia itu hari ini dites ya di 29400. Sementara target di 29700 dulu ya teman-teman. Target kecil aja dulu karena ini juga turunnya udah cukup dalam juga. Kemudian terkait consumer ini saya rasa sebenarnya barangnya cukup defensif ya. Good nih. Garuda Food ini kan juga cukup defensif. Memang jadi kesannya jadi nggak kemana-mana ya. Karena ini juga ada resistan di mana dia belum jebol. Nah, coba mungkin kita intip di ADX-nya di sini. Memang dia terlihat untuk Garuda Food ini trennya lemah teman-teman. Ini sideways, barang ini sideways. Bisa dilihat dari merahnya ini nggak nongol. Jadi merahnya selama ini kan nggak nongol ya. Beda dengan kondisi ketika di sini merahnya nongol. Ini trending ya.
Di area sini dia trending, tetapi saat ini harganya dia di sini, ini adalah sideways. Tidak kemana-mana karena memang belum trending dia ya. Baru mau breakout, seperti itu, baru mau breakout. Kita bisa ukur juga volume memang biasa, indikator momentum juga biasa sekali, tidak ada yang signifikan pergerakannya. Kemudian Mayor ini nggak ada perubahan pergerakan, tetap aja defensif ya. Indofood juga sama, 50 retracement masih targetnya, sekarang dia pause atau hold atau bertahan di 6480. Nah terus kemudian ACES itu sebenarnya hari ini mulai bergerak lagi ya. Kemarin kan saya bahas ini sinyalnya bagus. Hari ini mentah lagi, namun coba dilihat besok ya. Besok-besok belum berapa hari ke depan. Karena ini dalam tren naik terkoreksi. Naik lagi ya, naik lagi dan terkoreksi lagi wajar. Karena mungkin masih banyak yang ada yang sangkut kemarin-kemarin. Menjual pada harga yang lebih bagus daripada cut loss, mungkin begitu. Kecuali ada dorongan volume yang bisa melawan resistan volume, dia mungkin akan break resistan-resistannya. Untuk resistannya ada di 6000, 6034, 50 retracementnya ya teman-teman. Kemudian Unilever ini hari ini mentah lagi, masuk ke consolidation areanya. Kemarin tuh sebenarnya udah mulai bagus. Jadi sekarang dia bermain di sini lagi teman-teman ya. Masih sama dalam rentang pergerakan yang sama. Ino nggak ada, ICBB masih tetap dekat resistannya dia. Nah, Sido boleh diperhatikan ya. Sido ini saat ini sepertinya pelan-pelan mempersiapkan tenaga nih kalau saya lihat. Kalau di harga sekarang ini kan memang merupakan demand area sebelumnya. Demand area. Tapi kalau di area sini nggak banyak yang guyur, berarti di area ini orang-orang yang nyangkut di sini nggak ingin jual dulu ya. Kalau ngelihat seperti ini, nanti kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan dominasi dari buyer atau seller kuat siapa ya. Kalau dominasi dari buyernya cenderung kuat, mungkin dengan volume yang lebih besar mungkin akan terjadi breakout di kisaran 790 ya. Gudang garam kita skip. Nah kemudian WIM kemarin saya bahas ya teman-teman. Dia sempat naik hari ini, namun demikian balik arah lagi. Padahal kenaikannya dia sampai 794 ya. 794 balik arah lagi, targetnya di 815 50 retracement ya. Terus kemudian ada coba ini sepertinya Aisyah, satu barang yang naik ya, satu barang yang naik. Ini kan dari swing low-nya di sini, swing high-nya saya ratakan sini. Oke, saya ambil gini aja deh. So, barang yang naik terus kemudian terkoreksi, maka ini adalah supportnya ya 23, 38. Nah, break dari 38 target 61 kecapai. Nah, selama itu rentang gerak dia adalah di 165 sampai 183, hitungannya sempat kecapai. Walaupun demikian sideways ya. Memang kalau satu barang yang rebound dari 38, break dari 38, dia akan sampai di 61,8 target. Rebound dari sini dia akan, kalau dia masih nggak kuat, dia masih akan bergerak seperti ini ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sektor energi ini masih pada terkoreksi ya. Elsa, Medco udah ada doji ya, berarti besok diperhatikan. Untuk Medco sudah sampai di 50 retracement. Medco ini break dari 38 di sini. Dia itu ada target ke sini teman-teman, ke 61,8. Namun demikian di 1050 ya, di 50 retracement ini adalah merupakan separuh dari trennya, dan di sini juga ada support ya sebelumnya. Jadi di area sini memang mungkin orang sudah pasang buy, sehingga posisi atau bentuk dari candlenya adalah doji ya. Ini butuh konfirmasi besok apakah dia mau memilih turun ya, ataukah lanjut naik. Kalau lanjut naik resistannya 1090 ya. Kemudian perusahaan gas masih belum ada pergerakan, dia bertahan di kisaran 38 retracement. Kalau misalkan closingnya meyakinkan diri jebol dari 38 retracement, ada targetnya dia ke sini teman-teman. Dimana ini juga merupakan support kuat, itu di 1700-an ya. Nah kemudian dari saham-saham yang terkait energi, ini yang paling bagus secara pergerakan, itu adalah Akra. Namun sayangnya internet saya lambat sekali ini, nggak bisa ngambil teman-teman.
Oke, masih lambat banget teman-teman ya. Oke, ketemu. Kemudian Akra ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan Akra. Akra, oke. Akra ini lari semua nih anunya saya nih. Coret-coretan saya. Oke lah. Kita tinggalkan coretan ini. Kita ambil tren Akra terakhir aja. Oke, kita coba tarik dulu di sini. Ini jelas sekali soalnya bentuk dari Akra ini. Ya, seperti ini. Dalam tren naik, teman-teman. Dalam tren naik Akra dari swing low di sini ya ke swing high di sini, koreksi dia adalah di supportnya yang pertama, lalu supportnya kedua. Nah, satu barang yang terkoreksi hanya sampai di 23,6 atau support pertama atau support kedua dan rebound. Ini secara tren dia adalah kemungkinan besar berlanjut naik. Bentuk Akra seperti ini. Jadi Akra jelas sekali dari sini secara tren bagus. Di dalam tren itu juga ada tren-tren yang lebih kecil di mana itu teman-teman bisa manfaatin untuk trading. Akra ini tipikal kalau teman-teman pegang juga bagus, cuman ya harus dari bawah ya. Kalau sekarang kan udah tinggi, artinya kalau posisi sekarang mungkin tepatnya adalah trading. Kecuali kalau yang teman-teman pegang dari bawah. Namun demikian untuk pergerakan ini tetap menarik ya, karena memberikan atau menyisakan ruang bagi teman-teman yang mau trading ya. Kalau kita lihat resistannya dari sini jelas di 1425. Tapi kalau teman-teman mau detail boleh di sini. Maka resistan dia sudah dilewati hari ini 1375, kemudian 1415, targetnya sementara ke 1450 dulu ya. Kalau lewat dari itu kemungkinan berpeluang naik lagi. Kemudian sawit secara umum mengalami retracement ya. Sawit itu secara umum mengalami retracement, harga sawitnya juga terkoreksi ya teman-teman. Namun retracementnya ini kan jadinya dia kembali turun ya. LSIP, Astra Agrolestari juga sama, cuman beberapa sudah mulai menunjukkan penurunannya itu udah mulai terbatas. Cuman ya sepertinya untuk naik juga terbatas juga. Beberapa aja yang bagus seperti hanya SSMS saja seperti itu. Kalau yang lainnya sih secara pergerakan ya masih di situ-situ aja dan memang kurang begitu menarik ya. Kayak SGRO ini kan sudah sampai di 61,8 retracement, sudah ada bentuk-bentuk turning seperti itu. Gusco Plantation juga sama dekat-dekat supportnya. Jadi kurang menarik ya karena ini barang sempat rebound tapi terus nggak kuat lagi. Nah itulah yang bahaya kalau suatu saham sempat rebound nggak kuat lagi. Nah ini kalau jebol ini kan malah lower ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini sektor ini masih belum begitu menarik sepertinya. Nah kemudian terkait batu bara, teman-teman masih ingat tadi saya bahas bahwa untuk saham terkait komoditas terkait batu bara dia kan naik ya. Harum sendiri kan ada metalnya juga, jadi dia kepengaruh di harga metal juga. Cuma untuk Harum ini memang masih cukup berat karena dia ada resistan 1720 nggak mampu dilewatin kemarin ya. Apalagi 50 retracementnya 1780 juga belum kesentuh sama sekali. Nah untuk batu bara bisa diperhatikan dari kemarin juga udah saya bahas ya teman-teman. Indo Tambang Raya ya, setelah berapa masa yang lalu dia membagikan dividen sekitar 4.000, sekarang udah mulai rebound ya. Saham-saham yang bagus akan cenderung seperti itu. Indo Tambang Raya di area hijau ini adalah merupakan support dan dia rebound dari situ teman-teman. Kita bisa ngelihat nih 50 retracementnya targetnya sementara atau resistannya 40.300, kemudian targetnya 41.300 OTW ke sana. Kemudian Adaro juga oke ya. Ini pas rebound dari 61,8 retracement ya. Rebound dari 61,8 retracement. Sementara targetnya nggak usah mulu-mulu di 3810 aja dulu. Indo Tambang Raya, Adaro itu bagus semua karena masih di atas MA 200, sedangkan PTBA sekarang targetnya simpel aja ke 3814 atau di 3814 tuh di MA 200, atau kalau kita langsung ambil fibunya di sini aja. Resistan pertama 3677, kemudian 3840, targetnya kisaran 3950. Menarik ini PTBA ini teman-teman ya. KKGI juga udah mulai rebound juga, resistannya 512, targetnya 563. Unit detector tadi sudah kita bahas juga.
Kemudian Indika Energi ya, resistannya hari ini besok di 2940, kemudian 3050. Oke semua nih saham batubara teman-teman. PT Petrosi kemarin kan memang nggak terkoreksi. Nggak terkoreksi kemarin tuh teman-teman. Jadi kalau kita coba tarik seperti ini Fibonya. Nah, koreksinya dia hanya sampai 38 retracement. Supportnya 3164, resistannya 3302. Doit sedikit ada pergerakan. MBSS sudah ada percobaan naik hari ini. Ya, percobaan naik 50 retracementnya saat. Oke, kita nggak pakai itu, kita geser dulu aja. Atau kita push saja sebentar, internet saya lagi nggak jelas. Ya, coba saya ambil dulu untuk MBSS. Oke, kita coba pakai ini aja MBSS. Resistannya 1270, 1315, target 1350. Pergerakan saham-saham batubara lainnya gimana? Toba masih di bawah juga. MBAP teman-teman bisa perhatikan nih ada percobaan naik ya. MBAP ada percobaan naik sebentar. Resistannya dia 715, 7500, 7515, 7515, 7800-an. Kemudian Okas ada percobaan naik. Rata-rata saham-saham batubara nih ada percobaan naik juga. Ya, teman-teman. Oke, langsung saja beberapa sektor saya skip karena tidak ada maksud saya pergerakannya tetap aja. Saya akan langsung ke saham teman-teman ya. Nah, ini adalah saham Bird ya teman-teman. Saham Bird ini dalam pergerakannya naik kemarin, dia terkoreksi sampai 61 retracement kemarin. Terus di catatan saya dia ada kalau dari 61 retracement 1480 ada target rebound ke 1580 minimal dan hari ini langsung nyampe ya. Ini catatan saya kemarin. Break dari 38 atau di 1575 targetnya 1490. Kalau rebound dari situ target minimal di 1580. Hari ini opening di atas. Namun closingnya turun dan openingnya itu jauh dari open close kemarin, jadi dia di atas kan, terus turun, sayangnya turun. Jadi candlenya merah tapi ininya notasinya dia hijau. Seperti itu adalah untuk ini ya, Bird. Kemudian ECMA ya teman-teman. ECMA hari ini akhirnya gerak ya. Cuman masih berat rasanya ya. Saya punya kemarin saya lepas, nggak apa-apa. Udah ganti yang lain. Nah, ini ada resistan 270 tuh hari ini tadi dites. Namun nggak mampu. Sepertinya memang masih ada resistan volume, orang-orang yang nyangkut mencoba keluar ketika harganya sampai di harga hari ini, harga mereka. Nah, ini sebenarnya menarik ya ECMA ini teman-teman. Karena ada percobaan naik beberapa kali. Namun demikian karena posisi sebelumnya pernah tinggi, jadi sepertinya ada yang keluar seperti itu. Nah, model seperti ini adalah the next besok dalam beberapa hari ke depan teman-teman lihat apakah masih akan ngeyel atau nekat untuk naik lagi. Secara pergerakan ini tren memang dia trending. Cuman di sini terjadi losing momentum di plus DI-nya atau hijau atau merah ininya. Merahnya sih masih kuat ya, menandakan dia trending. Cuman birunya ini melemah. Jadi arahnya masih belum bener gitu loh. Arahnya masih belum bener. Itu adalah CMA. Nah, kemudian MTK ya teman-teman. MTK ini dari arah sih mulai mau bagus, tapi indikator merahnya belum nongol, alias trennya masih belum kuat. Jadi memang kelihatan sekali ini barang sideways ya. Ini barang sideways. Nah, kemudian Saratoga teman-teman. Saratoga ini naik terkait batubara juga yang memang hari ini naik. Saratoga ini hari ini retest lagi 2670, itu merupakan 50 retracementnya dan sudah berapa kali dites ya.
Jadi diperhatikan aja kalau misalkan besok saham batubara rebound, ada potensi ini ikut melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Nah kemudian TKIM ini menarik ya. Kemarin rilis laporan keuangan ya teman-teman, rilis laporan keuangan sepertinya bagus. Coba kita tengok TKIM naik 41% labanya, silakan dicek detail ya. Nah ini dia dari kenaikannya yang dulu itu, setiap koreksi dia tipis teman-teman, terjaga hanya di kisaran 38 retracementan seperti itu dan kemudian balik lagi. Ya walaupun sempat kemarin overshoot di sini lebih dari 38 retracement, tapi sehari aja langsung naik. Bahkan sempat 8465 lebih 8485 lebih tinggi ya kemarin. Tapi terus closingnya turun. Hari ini mencoba naik lagi. Kemudian INKP-nya, ya, TKIM INKP sama juga, ini barang juga ketika koreksi itu hanya sampai di 38 retracement. Mungkin kita cek dalam weekly-nya bisa memberi gambaran lebih jelas. Memang dia ada resistan di 50 retracement ya teman-teman. Itu untuk TKIM coba saya INKP coba saya cek ke TKIM-nya juga sama. TKIM juga kisaran resistan-resistannya deket-deket di 50 retracement. Dan itu memang cukup berat ya, memang di 50 retracement cukup berat. Sekaligus juga di MA 200 soalnya dia. Nah, kemudian kita cek MPPA teman-teman. MPPA. Nah ini hari ini kemarin kan sempat ke 194, terus retracement ini kecil banget ya ininya, chartnya. Nah, seperti ini saya anggap dia sebagai retracement ya. Kalau yang masuknya dari bawah ya mungkin masih pegang, tapi kalau yang kemarin masuknya cukup atas ya agak ngeri juga ya, karena ini supportnya 175 jebol, the nextnya itu 163 supportnya. Kalau tembus dari 163 targetnya 146 ya, itu adalah MPPA. Kemudian satuin ya MLPL, saya satuin aja. Nah kemudian multipolar juga sama sih pergerakannya sama. Ini barang kan long downtrend ya, kemarin mencoba untuk naik, jadi untuk chartnya saya bikin zoom gini. Memang kemarin dia sampai di 50 retracement dan balik arah, itu wajar sekali ya teman-teman, karena memang ketika sampai di situ tuh biasanya pada balik. Nah ini barang lama juga, MAPI teman-teman, ini pernah saya coret-coret terus kemarin lupa mau saya bahas. Kita coba lihat di weekly dulu ya. Nah weekly-nya ini yang sebelumnya juga udah pernah saya coret-coret juga. Kita lihat dalam trennya dia, ADX-nya dia. ADX-nya dia sih cukup oke ya. Memang terjadi losing momentum kemarin sehingga dia retracement. Terjadi pelemahan momentum sehingga dia terjadi retracement atau koreksi. Coba ini benar-benar bentuknya itu oke, kita coba tarik Fibo-nya dari yang paling besar aja dulu deh. Karena ini Fibo dari sini trend base lah, boleh trend base juga nggak keputus. Ya trend base boleh sih hampir. Ya di sini dia koreksi kemarin sampai 50 retracement ya teman-teman. Terus kemudian dia rebound. Ini sih sangat oke pergerakannya ya. Resistan 1355, MAPI, kemudian MAPA pernah saya ini juga, ini sepertinya enak banget dipakai trading ini ya. Pergerakan cukup rutin, naik turun naik turun dan bentuknya cukup terbaca ya, area-area supportnya walaupun nggak persis tapi cukup terjaga. Nah ini teman-teman bisa dijadikan untuk trading idea ya. Nah kita lihat nih, kita lihat kemarin naik ya, kenaikan ini kan dia setelah overshoot dia masuk lagi ke dalam. Ini belum koreksi sih, masih lanjut, jadi nggak saya tarik retracementnya. Nah kemudian LPPF ya, LPPF. Nah, oke, LPPF masih sama teman-teman ya, untuk pergerakan dari LPPF masih sama, kisarannya sekarang di dekat resistan 5114.
Nah, kemudian AGI tradingnya juga. AGI itu kemarin naik sampai 50 retracement, nggak kuat balik arah. Nah, ketika balik arah nih teman-teman langsung geser dulu, langsung tarik Fibo-nya juga bisa. Jadi di dalam tren ada tren. Kita bisa ngelihat koreksi dia kemarin sampai 50 retracement, ini mencoba naik lagi ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini marketnya masih akan sideways karena ya masih ya sekarang berlangsung Piala Dunia teman-teman ya. Saya aja memantau satu Facebook teman saya yang mana dia sangat ramai sekali, istri saya maksud saya. Sangat ramai sekali ketika posting begitu. Cuman berapa hari ini ketika posting kok sepi sekali, padahal biasa minimal 200-300 like seperti itu. Hari ini berapa maksudnya 1-2 hari ini cukup sepi sepertinya karena memang marketnya, kondisi sosial media juga lagi pada sepi ya. Jadi di market saham itu memang seperti ada kebiasaan teman-teman ketika ada ya event yang mungkin menyedot perhatian seperti itu, marketnya bisa sepi. Nah, kondisi seperti ini apakah mungkin susah untuk cuan? Malah kadang-kadang itu ada pergerakan saham-saham yang di luar kebiasaan. Kayak lebaran gitu kan kadang sepi ya, puasa. Tapi kadang juga namanya market itu kita nggak bisa predik, benar-benar nggak bisa predik. Kecuali teman-teman sudah memiliki kemampuan tape reading seperti itu. Nggak usah predik-predik market besok mau bagaimana. Langsung aja pas marketnya buka running trade. Mana yang paling aktif bergerak, dianalisa tape reading sebentar kalau ada potensi masuk pas trading. Tapi mesti dipadu juga dengan chart ya. Karena chart itu adalah dimana kita tahu support resistannya dan eksekusinya dia mau jalan atau enggak itu bisa dibaca dari tape reading. Jadi chart yang saya sampaikan teman-teman malam hari seperti ini adalah pedoman untuk besok, eksekusinya adalah besok. Karena pegang chart adalah pegang peta, tapi yakin enggaknya besok market atau saham itu bergerak adalah dari tape reading akan lebih membantu ke teman-teman. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semua.